Allah tetap menyertai kami. Tapi kerap kali Tuhan, tangan kami terlepas dari Engkau. Karena kami terhanyut oleh dunia. Sebab itu Tuhan, kami selalu ingin datang di rumah Tuhan. Supaya hati kami tetap terpaut kepada Tuhan. Supaya langkah kaki kami terarah kepada Tuhan. Supaya iman kami boleh tumbuh Tuhan. Supaya kami tidak tergolong oleh masalah dunia, keinginan, hawa nafsu. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Seakan-akan kami Tuhan ingin mengejar. Tapi kami lupa untuk mengejar Engkau yang memberikan hidup dan masa depan. Sebab itu Tuhan ampuni kami semua yang ada di tempat ini. Supaya setiap orang boleh mencari wajah-Mu, mengandalkan Tuhan. Khususnya pada tahun-tahun seperti ini. Kata orang kesulitan, tetapi bagi Tuhan tidak ada kesulitan. Karena Engkau memelihara Elia di tengah-tengah kelaparan. Engkau memelihara janda di tengah-tengah kelaparan. Tangan-Mu, kuasa-Mu tetap sempurna. Kasih-Mu tetap melimpah. Buat setiap hati kami tidak gentar. Supaya hati kami tetap mencari dan melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, yang sakit persoalan apapun juga, dalam karir tadi, pekerjaan rumah tangga mereka, kiranya dalam jodoh juga, Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyatukan, Tuhan Engkau yang menyertai, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Banyak hal yang kita harus belajar firman Allah. Saudara, khususnya kerap kali orang berbicara dan berkata, apakah kita ini dipulihkan sembuh dulu, atau setelah itu beriman, atau imannya dipulihkan dulu, baru sembuh dan diberkati. Banyak hal. Kalau saudara, kita ini berdebat tidak ada selesainya. Makanya Natal-Natal ini damai, sejahtera, sukacita harus kita nikmati. Kita jangan terlibat di dalam perdebatan, perkataan sia-sia yang belum tentu dan tidak mungkin. Kita harus cari yang mungkin. Contoh saudara, kalau kita bicara. Ada orang berkata begini, loh aku ini kalau diberkati, kalau sembuh baru aku ke gereja. Baru imanku tumbuh, ada juga. Betul kan? Ketika dia diberkati, wah dia semangat di gereja luar biasa. Saudara, nah itu kan menurut dia diberkati dulu baru imannya tumbuh. Tapi kalau firman Allah berkata, saudara, Tuhan katakan imanmu menyembuhkan kamu. Jadi ini firman Allah. Akhirnya saudara kalau kita lihat, jadi orang beriman dulu baru sembuh, saudara. Nah dari sini kita melihat contoh. Kata Tuhan kepada Thomas, Thomas engkau percaya karena engkau melihatnya. Tapi berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Jadi orang saudara yang ingin bukti dulu memang ada tapi tidak banyak. Karena itu menantang Tuhan. Ada orang minta bukti dulu baru imannya tumbuh. Dia tidak akan pernah berbahagia. Dia akan selalu menuntut saudara dan imannya akan rapuh. Kenapa? Karena belum teruji oleh kesulitan. Jadi dia mau gampang dulu saudara. Tetapi yang benar itu saudara bahwa iman kita harus tumbuh dulu. Sesuai firman Allah berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana? Itulah pentingnya gembala dan jemaat semua itu memuridkan orang. Kalau kita memuridkan orang mengajar. Oh enggak, aku enggak percaya. Kalau aku disembuhkan baru percaya. Saudara akan nantang, oke. Berarti saudara terlibat untuk sejenak. Lupa untuk mendidik, mengajar. Kekristenan itu bisa. Engkau nantang Tuhan bisa. Paulus pun nggak minta apa-apa didatang itu bisa. Tetapi kita itu kekristenan harus belajar percaya dulu. Saudara, percaya kenapa? Karena kita bukan soal sembuhnya.
Tapi kita harus tahu siapa Tuhan itu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, cuma mau minta sembuh, setan pun bisa menyembuhkan. Nah, itulah perlu pemuritan. Tapi sedikit sekarang gereja yang pemuritan. Nggak mau repot, maju, sembuh, percaya, sembuh. Bukan salah. Tuhan menyembuhkan ribuan orang. Tapi yang jadi murid berapa? Hilang semuanya. Justru negara-negara lain, saudara, yang ketika dianiaya, saudara, bertumbuhlah kekristenan. Justru di Israel yang mengalami mujizat begitu banyak. Air jadi anggur justru merosot. Kenapa, saudara? Itulah yang namanya, saudara, perlunya pemuritan. Kalau kita hanya sekedar untuk mencari diberkati baru semangat, baru percaya, sembuh baru percaya, saudara, kita akan terlibat seperti dukun. Salah? Enggak, Tuhan bisa. Justru itu kita mengajar. Harus tahu dulu siapa Tuhan. Amin. Jangan disamakan dengan dukun, saudara. Nah, ini kita mengajar. Mungkin mengajar setelah 3, 4, 6 kali. Baru mungkin dia akan lunak hatinya. Dari situlah, saudara, kuasa itu akan bekerja. Jadi dimintalah orang-orang percaya ini bukan gampang shortcut saja. Doa sembuh percaya, sembuh percaya. Nggak bisa seperti itu. Saudara dikasih mulut, belajar pemuritan, itulah tugasnya untuk memuridkan. Oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan, saudara, dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ketika orang itu punya masalah dimuridkan, dia akan kuat. Karena dia tahu siapa Tuhan itu. Dan pengharapannya tidak sia-sia. Tapi kalau mujizat baru percaya, dia suatu hari akan meninggalkan Tuhan. Kalau mujizat tidak diberi, berarti ayat turun naik lagi. 95 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini kita terangkan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Itulah Tuhan yang jadi manusia diberikan kepada kita. Dan itulah sang firman yang telah jadi manusia. Nah, itu diajarkan, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Saudara, jadi kalau kita menerima Tuhan, berarti kita menerima firman-Nya, imannya timbul. Kita mendapatkan sumbernya. Jadi bukan hanya hari ini sembuh, hari ini aku diberkati, setelah itu aku percaya. Bukan, hidup ini masih begitu banyak tantangan, persoalan. Masa depan, pencuri, pembunuh, bencana, penyakit kita nggak tahu. Saudara. Apakah nanti saudara berkata setelah dibunuh cepet saudara baru aku minta hidup baru percaya, kan tidak mungkin. Betul kan saudara? Kan tidak tahu masalahnya. Nah dari sinilah ada begitu banyak. Jadi inilah Yesus yang diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia itu menguasai seluruh surga dan bumi. Sampai dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Jadi bukan di bumi disembuhkan saja, di surga. Amin. Jadi kita cerita itu bukan soal dia mau disembuhkan, bukan soal mau diberkati. Itu iya, tapi kita juga bicara setelah itu apa. Nah itulah pentingnya, makanya Tuhan berkata, semua pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadilah murid Yesus yang baik. Amin. Jangan gampang-gampang saudara. Memang kekristenan itu tidak mudah, tapi kita akan lihat terus. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita melihat saudara, poin pertamanya. Kita lihat dulu poin pertamanya. Pemberian sempurna. Pemberian sempurna. Apa yang sempurna? Kalau sempurna nggak ada cacat. Yesus itu tidak bercacat celah. Sehingga dia itulah saudara korban yang paling sempurna di hadapan Allah. Sehingga semua dosa manusia diampuni.
Makanya ketika waktu bangsa Israel, Tuhan berkata, barang siapa yang berdosa, hendaklah mempersembahkan domba atau yang lainnya, tetapi yang tidak bercacat. Tapi itu hanya memperingati dosa kita, bahwa dosa kita bukan dihapus, tapi iman kita, bahwa kita perlu penebusan. Amin. Makanya setelah kemudian berapa ribu tahun Tuhan datang, dia menebus orang yang pernah melakukan ini dengan imannya dia sudah mengakui Yesus juga. Karena dia tahu harus darah yang menebusnya. Kalau dia percaya saudara domba itu bisa menebus dia, seakan-akan begitu kan. Tapi ada gambarannya bahwa itulah Tuhan. Nanti ketika Yesus yang mati dia pasti lebih terima. Saudara, itu yang luar biasa. Makanya kita lihat, kita ini harus belajar sungguh-sungguh firman Allah walaupun tidak sukar-sukar. Tapi kalau kita terus mengajar orang pelan-pelan, itu akan bertumbuh pengetahuan pelan-pelan. Tapi kalau kita nggak mau, nggak akan pernah bertumbuh. Yang kita dengar, kita akan lupa juga. Tapi kalau kita pakai lupa, nanti Tuhan akan kasih. Dikatakan, saudara, nanti Roh Kudus akan berkata-kata atas kamu. Saudara, ketika kita dalam kondisi terjepit, makanya kita nggak boleh tunggu dapat sesuatu baru mulai melangkah. Itu bukan iman. Makanya sedikit orang yang melangkah. Banyak akhirnya kita, saudara, akhirnya kita mengajar, saudara. Ayo datang, tak sembuhkan, baru percaya. Itu akhirnya muncul yang nggak salah. Tapi itu akhirnya saudara, Tuhan juga marah. Orang yang mengusir setan demi namaku, melakukan mujizat demi namaku, berbuat demi namaku, gak salah sebetulnya. Hanyalah pembuat kejahatan, kenapa? Gak mau repot, gak memuridkan. Seakan-akan Tuhan itu sepertinya dukun, saudara. Sepertinya Tuhan itu seperti itu, gak musing yang lain. Ya, itu salah satu kejahatan rohani yang terselubung. Kenapa kok terselubung? Karena dia yang akan dipuji, saudara. Dia dipuji dan dia tidak mau repot. Yang paling susah itu saudara bukan ngasih anak saudara, cuman ngasih makan. Didik itu susah. Kelihatannya belum punya anak semua di tempat ini. Kita doa 10 tahun lagi kita khotbah aja deh. Baru punya anak baru tahu rasanya saudara, ya bukan cuma ngasih makan, didik itu lebih setengah mati. Makanya saudara kalau mau ngasih makan, mau mujizat itu gampang pekerjaan Allah. Didik jemaat itu susah. Makanya orang nggak mau repot didik. Tapi itulah kekristenan sesungguhnya. Yesus kenapa harus turun ke dunia? Dia Allah nggak usah turun. Saudara, cukup dia katakan sesuatu beres. Dia turun untuk mendidik kita semuanya. Lelah dia saudara, kurang tidur dibangunin, saudara pagi-pagi berdoa ngasih contoh, saudara dipanggil jalan ke sana, iya, dianiaya, dihujat, saudara mau didorong mau mati, saudara dia tetap lakukan, dia mendidik orang. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, pemberian sempurna adalah kasih Allah yang besar. Kasih itu saudara bukan cuma kasih makan anakmu sudah selesai. Banyak orang tua seperti itu juga. Saudara, ya khususnya maaf ya, kota besar. Papa mama kerja setengah mati. Yang penting kasih duit, kasih makan. Didik lupa. Akhirnya saudara kalau kita tahu sekolah ada untung, ada sekolah bagus. Tetapi akhirnya gereja, dia tidak ngerti. Tidak ngerti, ya pokoknya gereja rame-rame asal gereja. Salah, gereja itu sekolah. Sekolah hidup, saudara. Bukan cari saudara makan, cari dalam kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu memberikan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh kekal. Ini hafalan. Kalau baca ini kita kadang-kadang malas karena hafalan. Betul kan? Hafalan. Tapi saudara bicara kasih itu gak ada habisnya. Makanya kalau bicara begitu besar Allah itu kasih. Begitu besar itu berarti saudara mesti berpikir. Namanya Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Namanya kasih itu ya Allah. Tapi disebut begitu besar itu sudah tidak ada yang lawan.
Berarti saudara mesti tahu kasih Allah yang luar biasa bagaimana. Setelah itu, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itulah kita mendidik orang, pemuridan itu percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada mujizatnya saja. Saudara, itu penting sekali. Kalau saudara punya iman seperti ini, saudara tangguh. Cari Allah dulu. Gitu loh. Tapi kalau saudara cuma maunya diberkati baru semangat. Wah, itu nggak bisa. Sulit kalau gitu, saudara cari kerjaan aja. Kerjaan, digaji dulu baru semangat. Oh, perusahaannya bangkrut, digaji pasti nggak semangat. Kalau kerja dulu, gaji nanti baru dia semangat. Makanya harus dirubah. Jadi pemberian sempurna seperti itu. Saudara, kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 16 dan 18. Dan untuk memperdamaikan keduanya, yaitu Allah dan manusia, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Salib itu saudara yang mempersatukan manusia dengan Allah. Siapa yang bisa mendamaikan manusia dengan manusia? Saudara, itu manusia bisa. Siapa yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah? Ya Allah yang harus bisa. Betul, saudara. Siapa yang bisa mendamaikan manusia dengan raja? Ya mungkin saudara orang rakyat biasa. Ya pasti raja atau setingkat itu. Nah, siapa yang bisa mendamaikan saudara manusia dengan penciptanya? Ya harus penciptanya sendiri. Amin. Ya itulah anaknya Yesus Kristus. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di salib itulah saudara, perseteruan itu dihapus semuanya. Ayatnya terus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak, manusia dengan penciptanya, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Luar biasa. Bayangkan surga aja saudara, setelah mati aja ditolong, apalagi waktu hidup. Cuma kadang-kadang kita ini loh saudara, waktu hidup itu kita butuh Tuhan. Saudara tahu, di dalam cerita anak bungsu yang foya-foya, habis uangnya papanya diambil semua foya-foya. Dia lupa papanya nggak lupa dia loh. Papanya itu setiap hari nunggu di pintu. Uang boleh hilang, tapi saudara kasih tidak akan pernah hilang. Amin. Itu yang luar biasa, seorang ibu yang baik. Saudara, anak yang ngilangin sepeda motor hilang. Mendingan kamu yang hilang daripada sepeda motor. Gak ada. Betul saudara. Pasti ya sudahlah, dia sedih tapi dia menemukan anaknya. Anaknya mungkin saudara sepeda motornya dirampas. Saudara. Mungkin saudara tangannya kena pisau. Saudara, dia jatuh tergulung-gulung. Terus mamanya, lu mana sepeda motor? Aku gini-gini. Aduh, sudah. Yang penting kamu sudah sehat, selamat, untunglah sepeda motor bisa dicari. Ini saudara. Karena kasih. Tapi kalau nggak kasih, saudara. Luka-luka. Anggap pegawai gini, luka-luka. Kamu mati sih kok nggak pusing. Yang penting sepeda motor jangan hilang. Karena bukan anak. Makanya Allah itu menganggap kita anak, saudara. Amin. Menganggap anak, sudah jangan takut hari ini. Saudara, kita itu anaknya Allah. Harus berubah karakter kita. Tenang, sabar, saudara, ramah, percaya dan sebagainya. Itu perlu. Saudara. Jadi kalau saudara uang yang hilang, perumpamaan itu, orang ini cari setengah mati. Begitu ketemu, waduh dia senang sekali. Bayangin, hilang itu orang hilang itu susah. Ketemu senang. Tapi kalau nggak hilang, nggak susah, nggak senang. Jadi lebih baik hilang dulu baru ketemu. Kok diam semua ini? Mau hilang dulu baru ketemu? Sakit dulu baru sembuh senang? Atau nggak sakit, senang dulu? Gimana? Pilih mana?
Pilih mana? Kok diam semua ini? Pilih mana? Gak sakit? Iya toh? Gak sakit? Gak kira senang. Gak senang karena saudara gak lihat. Gak ada yang hilang. Saudara cuma cari yang gak ada. Yang ada saudara gak pernah nikmati. Itu kesalahan saudara sampai hari ini tonton di gereja dengar firman. Saudara gak lihat masih sehat. Saya barusan terima WA. Ada teman bilang, Pak, suami saya meninggal, Pak. Pak Fengki bisa ada penghiburan. Sedih sekali dia. Saudara, sedih sekali dia. Nah kalau saudara masih sehat, gimana caranya? Saya inginkan saudara hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. 100 kali dikhotbahkan tetap susah, Pak. Kita ini lawan kata, Pak. Kalau sudah mengucap syukur lebih baik mengeluh. Kalau kita mengajar mengeluh, tambah lebih mengeluh. Karena apa saudara? Kita ini pikiran kita ini sudah dikuasai dunia. Makanya Tuhan berkata apa saudara? Pakailah pikiran Kristus. Amin. Pakai pikiran Kristus. Itu paling penting dalam kita ini sekarang. Kalau pakai pikiran kita itu berat, gak mungkin, takut, khawatir. Kalau pakai pikiran Kristus, saudara, segala sesuatu mungkin. Amin. Tuhan sediakan kita harus jalan dan usaha untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan. Bukan duduk diam. Makanya mencari apa? Jiwa-jiwa yang hilang. Bukan harta yang hilang. Di gereja kalau ngomong jiwa hilang lemes semua. Kalau nyari harta hilang semangat semua. Kalau nggak percaya bikin seminar saudara. Supaya dapat jiwa yang datang nggak sampai 20. Tapi mendapat harta yang datang hampir semua penuh saudara. Nah akhirnya kita ini jadi seperti pengemis saudara. Bahaya. Gitu. Jangan punya mental pengemis itu. Cuma mental itu Tuhan itu menghargai. Satu orang jiwa bertobat. Seluruh malaikat itu sorak-sorai. Amin. Ayo fokus kita cari itu. Anggap aja setiap orang itu anak yang hilang itu anak kita, saudara kita. Saya ini ingat Natal-Natal. Pergi ke pilgrim Israel. Mampir ke Turki. Di Turki saudara tahu. Di Hagia Sophia itu. Tempatnya itu besar sekali gerejanya. Yang datang tuh ribuan, antri di depan itu dalam ribuan. Depannya lagi ada taman, ada lagi masjid biru. Begitu banyak. Dan itu kurang lebih tanggal 1. Dinginnya luar biasa. Hujan lagi. Saya itu sudah dapat mimpi saudara. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Jadi saya meeting. Tolong Bapak Ibu semua bawa paspor dan jangan lupa bawa nomor kartu namanya hotel. Nomor teleponnya ini dicatat semua. Tolong minimal 4-5 orang, jangan 1-2 orang. Supaya nyarinya kalau hilang gampang ketemu kalau 5 orang. Sudah di Israel diawasi ketat. Begitu di Hagia Sophia, saudara, sudah lupa. Setelah kita keluar semuanya, sudah kita keluar. Dari hujan-hujan itu. Akhirnya jalan kurang lebih 1 kilo lebih. Melewati Hagia Sophia, taman yang besar, ribuan orang, masih ada masjid biru, sebelah sini ada gang-gang, sini restoran. Saya masuk di situ, makan. Ketika makan dihitung, loh hilang 2 saudara. Suami istri, gak bisa Inggris saudara. Gak bawa kartu, gak bisa ngomong. Nggak bawa paspor. Udah gimana? 2 sudah tua. Waduh gimana ini? Saya 2 orang terpaksa. Ribuan itu. Hujan-hujan. Dingin. Saya jalan. Wah besar gimana? Saya suruh teman saya, kamu berhenti di tengah-tengah situ. Taman situ. Antara Hagia Sophia sama sini. Saya yang akan muter terus saudara. Putar-putar.
Saya putar-putar setengah jam. Kemana nyari segini ribuan orang. Lihat satu-satu enggak nemu. Orang lihat kita itu aneh. Saudara, hujan-hujan lihat mukanya orang satu-satu. Saudara, bayangin. Orang pikir ini hari apa? Kita ini kalau hilang gimana Tuhan, ini orang enggak bisa apa-apa. Gitu. Saudara tua, suami istri. Wah kita sudah bingung saudara. Sudah enggak enak hati. Tuhan jangan hilang. Ini persoalan baru ini. Gitu loh. Gimana Tuhan? Oh satu, saya ngomong sama teman saya, kamu pindah posisi di sini, kamu akan ketemu di sini, saya akan putar sana, saudara. Saya putar sana. 1 jam kemudian ketemu di tempat yang Tuhan tunjuk. Setelah ketemu, saya udah basah dingin-dingin, lupa dinginnya, saudara. Kenapa? Karena ketemu saking senangnya. Wah Bapak, aduh selamat Pak, sudah. Saudara mau marah, enggak bisa marah saudara. Orang dia juga pucet-pucet gini udah gitu. Sudah Pak, selamat, aduh Pak, ini untung Tuhan saya ketemu Pak. Aduh enggak bisa, semua orang di sana pada pusing semua. Setelah semuanya enak, dia makan enak, saya enggak bisa makan, kedinginan. Bayangin basah semua gimana saudara. Nah dari sinilah satu jiwa itu, anggap aja kalau hilang itu gimana. Paspor hilang aja bagaimana? Loh kok diam semua ini? Ya, paspor hilang susah. Makanya jiwa hilang tuh jangan sampai seperti itu. Itu pentingnya. Makanya kasih itu, saya bukan kasih, bukan karena saudara saya. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang gembala. Harus tanggung jawab dan punya kasih. Tapi orang lain saya nggak tahu. Makanya itu kita perlu saudara untuk ada hubungan satu dengan yang lain melalui komsel. Kalau kita ada hubungan, saudara, memang ada gesekan. Tapi kalau satu punya masalah, pasti ada yang punya, saudara, empati. Tapi ada yang nyiarkan. Siarkan di gunung. Lagu gerejanya keluar, saudara. Itu banyak orang Kristen, ya seperti itulah. Di sini tidak ada. Gitu. Itu dulu. Sekarang sudah berubah. Ya, itu hal yang kedua kita lihat poin kedua. Minta petunjuk Tuhan. Wah luar biasa ini. Minta petunjuk Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Mintalah petunjuk Tuhan. Apa itu? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau sahabat bisa memberikan nyawanya. Orang tua memberikan nyawa bisa, betul nggak saudara? Tapi kalau sahabat memberikan nyawa itu sudah nggak gampang. Terus siapa ini? Kata Yesus, kamu adalah sahabatku. Bukan anak Allah toh saudara. Jangan punya sahabat dunia. Kamu adalah sahabatku. Kalau kamu susah, aku susah. Kamu senang, aku senang. Saudara, itu prinsipnya sahabat. Kata Tuhan, kamu susah, aku susah. Kamu hilang, aku cari. Kamu senang, aku senang. Gitu loh. Tapi kamu kalau susah cari aku. Kalau senang, ninggalkan aku. Itu bedanya. Makanya saudara, kalau saudara sudah Kristennya padam, rohnya padam. Berat sudah. Terus mau cari apa lagi di Tuhan? Justru waktu sekarang ini harus semangat cari Tuhan. Amin. Karena kita tahu dia sahabat. Coba saudara kalau di gereja ini kita ngomong Tuhan punya sahabat. Saudara diam mikir. Temanku di situ mau ngejak makan. Siapa tahu aku utang dikasih. Padahal belum tentu. Tapi saudara ketemu senang. Ini sahabat sejati di gereja. Saudara. Tuhan itu saudara mesti buka hati, senang ketemu dia. Gitu loh. Jangan ketemu saya, ketemu Tuhan senang. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perlunya ada ketaatan. Terus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, sahabat.
Makanya saudara, saya itu kalau baca firman, namanya banyak kadang-kadang lakukan ini lupa yang itu. Jadi setiap hari baca. Akhirnya banyak lakukan ini lupa di situ. Akhirnya kita punya program Mega Project Karakter Kristus. Pertama saya kasih setiap hari 1. Seminggu 7. Supaya mulai hafal. Itu sudah sekian tahun. Dalam gak sampai 1 tahun muncul seri 2. Senin 2. Selasa 2, contohnya saudara, minggu itu dulu rendah hati, sekarang tambah merendahkan diri. Terus mulai Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 2 beda-beda. Setelah 1 tahun tambah lagi, saudara. Minggu, bukan hanya rendah hati, merendahkan diri, tambah pengabdian. Yang lain Senin 3 karakter terus. Saudara. Tahun ini tambah 4. Saudara, minggu, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Muncul, saudara. Nah itu terus sampai dengan 28. Amin. Lah itu sudah ditayangkan ulang-ulang. Coba Kemis apa? Ayo coba Kemis apa? Iya, sama Tulus. Berhikmat juga, ayo. Ayo, apalagi? Rebo, Senin. Ayo, lemah gemulai, lemah lembut, gemulai saudara. Nah. Damai, ya lompat itu. Terus menggambarkan diri. Kebaikan. Ya betul saudara ya. Nah itu belajar. Soalnya saya teman-teman saya, ayo Pak, aduh maaf Pak, enggak bisa. Nah, terus gimana kamu? Itu penting untuk hafal aja enggak bisa apalagi melakukan. Tapi ada orang bilang Pak, saya enggak hafal tapi bisa lakukan. Wih luar biasa ini. Ini jangan-jangan sudah Tuhan ini saudara. Luar biasa. Sebenarnya saya enggak perlu hafal Pak, tapi 4 bisa lakukan semua. Loh, kalau Selasa saya bisa lakukan yang Selasa. Wah ini jangan-jangan titisan ini. Jangan seperti itu saudara. Hafalan aja gak bisa. Ya Pak, saya ketemu teman saya. Ya Pak, saya ini sudah otaknya terbatas Pak. Saya ini sudah umur 50. Aduh banyak urusan. Jadi gak gampang ingat Pak. Sudah lupa, oke. Pinnya BCA-mu berapa? Tahu dia saudara. Terus tagihan hari ini berapa? Tahu semua. Saldo hari ini berapa? Besok pun berubah saldonya tahu. Gitu loh. Kok bisa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan sini-situ. Itu saudara mesti belajar. Walaupun tidak hafal minimal tahu 28. Itulah karena saya dulu lakukan ini lupa ini. Lakukan, makanya saya tahu dikasih Tuhan untuk 28. Percuma hafal firman tahu semua. Tapi kalau nggak punya karakter Kristus nggak ada gunanya. Pak kok seperti itu Pak. Saudara. Upahnya orang yang merendahkan diri dan takut akan Tuhan. Itu kekayaan, hormat dan kemuliaan. Upah. Amin. Kalau kita mau merendahkan diri itu ada upah. Nggak usah minta, dikasih. Amin. Itu yang dikasih, nggak usah minta. Banyak gereja minta, ya nggak salah sih. Saya tuh orangnya gampang, tapi itu kelas anak-anak. Tapi kalau orang dewasa itu nggak minta upah. Kerjanya saudara baru dapat upah bonusnya. Gitu loh. Itu yang penting. Ayo di gereja jangan cuma minta-minta. Belajar saudara merendahkan diri saudara dan takut akan Allah. Nah, jadi kita bicara sahabat, saya mau cerita sahabat saudara. Yesus mati itu untuk menebus dosa kita. Setuju enggak? Setuju semualah. Ya. Saya sudah ditebus Pak, saya anak Allah. Yesus mati untuk saya, sudah. Saya selamat Pak, hidup sembarangan, mau sembarang. Pokok minggu ke gereja, pelayanan, sembarang. Bertumbuh gak perlu, pikul salib gak perlu, pemuritan gak perlu Pak. Itu sudah gak laku gereja. Saya kasih tahu saudara. Ayat ini Yesus mengatakan dia mati untuk sahabatnya. Dia mati pertama untuk menebus dosa kita.
Tetapi setelah kita ditebus dan kita tidak mati, saudara, dia mati untuk meningkat kita menjadi sahabatnya. Jadi bukan berhenti. Banyak sekarang pelajaran teori sudah mengatakan sudah percaya nggak perlu macam-macam. Hati-hati saudara. Ini mati untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat itu yang melakukan firman Allah. Amin. Taat firman Allah. Itu penting. Taat hari apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabtu. Setia hari apa? Jumat. Bersyukur hari apa? Ya, bingung. Sudah kasih hari apa? Sudah mulai bingung keteter-teter. Kapan-kapan tolong diadakan di sini yang hafal 28 dalam waktu singkat hadiahnya handphone. Handphone. Cuma merek Nokia lama. Lah saya kan handphone. Tapi itu Nokia lama 20 tahun lagi dijual tinggi loh harganya. Jangan main-main saudara. Itu invest. Kita nggak beli sekarang. Sekarang sudah dijual. Kalau itu invest. Suatu hari. Saudara, saya makan sama teman-teman. Ada pendeta satu. Ngomong terus, ngomong. Setelah ngomong, saya dimakan ikan. Ngomong ya, tanya Pak Fengki. Ya, apalagi makan ikan saudara. Saya ngomong. Kena duri di sini. Dia ngomong saya senyum aja. Kita harus pendeta mesti profesional. Kalau sakit, itu karena anak itu saudara. Itu banyak orang itu mesti diem. Loh kalau ada masalah ya diem dikit. Jangan menunjukkan berat. Ya, itu dia diem. Oh ya gitu, oh ya. ya. Saya pernah makan nasi gak bisa. Minum sudah 2 gelas saudara. Perut saya kembung, gak bisa. Nasi gak bisa. Saya senyum aja. Pendeta mikir ini Pak Fengki ini gila minum. Saya setelah ngomong gitu, saya pergi kamar kecil, tenang aja. Setelah saya kunci baru, saudara, itu sudah kayak pendeta lagi, gak ada orang, sampai gak bisa keluar gaya tendang aja. Sudah, itulah namanya seorang pendeta tidak boleh menunjukkan kelemahan. Karena semua orang pasti punya masalah. Kalau seorang pendeta punya masalah terus tolong saudara. Loh bagaimana jemaat? Betul kan saudara? Jadi setiap orang pasti punya masalah. Tapi pendeta juga ada masalah. Tapi dia harus bisa menanggungnya. Seorang ibu kalau sakit, dia demam. Anaknya tiba-tiba jatuh, dia demam. Berdiri aja gak bisa, malas. Begitu anaknya jatuh, dia bangun, keluar dari selimutnya. Betul kan saudara? Dia angkat, dia lupa kalau demam. Gitu loh. Nah itu kenapa saudara? Kekuatan memang seperti itu. Dia gak akan mikir diri sendiri. Nah setelah itu saudara, ngomong terus. Jam 11 saya pikir saya mau ke dokter ini. Gak bisa, tutup semua. Malam, sudah mulai panas, muka sudah mulai merah. Saudara, karena saya telan-telan itu tambah parah. Ternyata sudah infeksi. Jadi mulai demam badan saya. Demam, gak enak, demam sudah gak apa-apa lagi. Besok ajak ke dokter. Sudah biasa saya tahan seperti itu. Saya biasa sakit itu sudah tak anggap biasa. Seperti gitulah. Setelah saya tahan saudara. Malam itu ada seorang datang. Muda bagus. Laki-laki. Kamu sakit tenggorokan ya? Kena duri? Iya. Tahu dari mana? Saya bilang. Dia tidak jawab. Buka mulutmu. Saya buka. Itu udah mimpi. Saudara. Buka mulutmu. Saya buka. Dia tangannya masuk ini. Sudah sembuh. Terus saya bilang, Bapak dari mana? Saya kok sembuh gini. Dari sahabatmu. Siapa ini? Ini malaikat, saudara. Dalam mimpi saya bilang malaikat. Langsung saya tanya, saudara. Karena saya tahu malaikat, dia bilang, tolong mau tanya. Teman saya ada pergumulan bisnis. Jemaat, saudara. Pergumulan bisnis. Dia tanya saya mau tanya. Apa? Dia bilang, itu akan terjadi. Itu sudah nggak usah diurus, semua Tuhan sudah atur. Nah setelah itu selesai saya bangun, mimpi. Saya lihat gak ada, sembuh saudara. Sembuh semua. Ya karena saya sembuh, saya suka cita. Saudara gak tepuk tangan karena gak sembuh. Saya yang tepuk tangan. Nah itulah. Rasa cinta diri sendiri lebih besar. Betul saudara. Nah
Nah, ini cuma contoh saja. Jadi Tuhan ingin saudara, bukan hanya saya, semua orang hari ini banggalah punya sahabat namanya Tuhan. Saudara kenal sama pendeta, sama jenderal, saudara senang sekali, bayangin. Foto sampai 3-4 kali miring-miring semuanya. Sama Tuhan saudara nggak bangga, itu salah besar. Saya ini punya kesempatan, maaf ya saya cerita saja. Saya punya kesempatan melayani 2 kali periode presiden, bukan ini, sebelumnya. Pak Irwan tahu Pak Roy sebelum jadi presiden, waktu jadi presiden, menteri siapa, saya, saudara banyak tahu, sebab ceritanya nggak bisa ngomong begitulah. Sampai istrinya presiden tanya, dan semuanya, sampai 6 tahun, saudara, saya nggak pernah bangga, nggak pernah cerita, nggak pernah tulis semuanya. Bukan berarti saya, sedikit lah. Karena hati saya lebih banyak bangga kepada Tuhan walaupun itu ada kebanggaan. Suatu hari dia telepon begini, Pak Fengki, ini ada Ibu Presiden, itu adiknya. Kalau bisa pergi ke sini, Ibu ingin ketemu Pak sekali bagi-bagi sembako di Jogja lagi gempa bumi. Oh maaf Bu, saya tidak bisa. Terus presidennya juga ngomong saudara melalui adiknya. Tolong kasih Pak, saya sudah layani 5 tahun. Tolong Pak Fengki, kalau boleh pendeta Fengki, itu adiknya jadi Kristen saudara. Dari Kristen, cerita panjang lah itu, dipersingkat aja. Tolong di istana ini ada 1 ruangan kosong, ini agak sedikit ya kok magic gitu loh, kok gaib gitu loh. Kalau boleh Pak Fengki di sini berkantor di sini. Saya bilang, siapa nggak bangga masuk Pak istana. Cuma saya berkata, waduh, jadi saya jadi dukun, enggak lah. Orang bangga, saya nggak bangga, saudara. Saya senang, saya kepingin juga, tapi bangga saya kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Bangun seperti itu tidak gampang. Saudara harus punya pengalaman lebih dahulu. Kalau punya pengalaman, saudara akan bangga. Kalau saudara nggak ngalami, saudara nggak akan punya seperti itu. Jadi alami, tanya Tuhan, minta Tuhan sampai berlutut-lutut, sampai ketemu, sampai apa nanti 1-2 kali Tuhan kasih. Saudara, jadi engkau mengandalkan Tuhan. Dari situlah harus punya hubungan. Oke, yang ketiga. Rebo apa? Hari ketiga, ayo Rebo. Kalau saudara murah hati pasti pura-pura lupa semua lah. Gitu loh, sudah murah hati lupa semua. Kalau disiplin gereja sudah lupa juga lah. Betul nggak saudara? Apalagi kalau menguasai diri tambah lupa. Sudah, gak usah ngomong. Ya itulah tadi. Kita lihat dulu. Harapan yang pasti. Allah yang perkasa. Nah ini saya mau cerita. 1 Yohanes 3 ayat 3 dulu. Ini mestinya saya bawa di satu perikop sendiri. Sangat bagus sekali. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Menyucikan dirinya. Diri, tak saya tambahinnya saja saudara. Supaya saudara jangan dianggap Tuhannya. Sama seperti dia yang adalah suci. Ayo tangkap. Saya kasih waktu 30 detik. Tangkap, jangan sembarang dengar saya. Baca lagi. Apa artinya dalam hidupmu sekarang? Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Saya menaruh harapan pada Tuhan, Pak. Saya doa, puasa, pelayanan semuanya. Belajar hidup suci. Suci sudah tidak laku di gereja. Gereja sudah meninggalkan kesucian, kemurnian dan ketulusan hati. Gereja sudah meninggalkan itu. Gereja lebih senang saudara berbuat sesuatu. Kita harus kembali kepada kesucian. Jadi orang yang menaruh harapan kepada Tuhan yang suci, dia harus suci juga. Walaupun tidak suci seperti Tuhan. Artinya menyucikan dirinya. Saya mengerti menyucikan dirinya. Maaf Pak Pendeta, saya ini seorang teologi juga. Kita nggak perlu suci. Karena waktu Yesus mati, kita menerima dia. Darahnya telah menyucikan saya. Saya sudah suci, nggak perlu lagi hidup suci. Iya, karena Bapak nggak pernah belajar doa Bapak kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Kenapa? Karena kita di dunia tidak lepas dari salah.
Untuk menebus salah itu bukan minta ampun, tapi mengampuni orang lain juga. Amin. Itu ajaran Tuhan. Makanya taat, saudara. Makanya kita harus belajar hidup suci, saudara. Penting. Kalau menaruh harapan kepada Tuhan dan betul-betul kuat. Dan sungguh-sungguh percaya, harus suci hatimu. Walaupun tidak 100% Bapak Ibu. Karena tidak ada manusia 100% suci. Tapi kita harus suci, harus tulus. Hati kita harus murni. Tidak ada yang main bengkok kiri kanan. Kenapa? Ayatnya Ibrani pasal 6 tadi muncul. Pengharapan yang kita harap pada Tuhan, saudara, yang suci, kita harus suci juga. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, jangkar. Dan aman bagi jiwa kita. Bukan menyusahkan, aman bagi jiwa kita. Amin. Jadi kalau saudara berharap kepada orang lain, merasa aman belum tentu. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, jiwamu aman. Ya. Yang telah dilabuhkan, jangkar itu dilabuhkan. Sampai ke belakang tabir, artinya sampai ke ruang Maha Kudus. Jadi harapan kita bukan di depan, harapan kita ada di ruang Maha Kudus. Kalau dulu orang sakit, orang punya masalah, mau dibunuh, dia lari ke bait Allah, saudara, dia harus di halaman itu memotong atau membeli domba, dipotong, terus dikasihkan, itu dikorbankan, dia dikasih air, sudah selesai. Diampuni saat itu. Tapi sekarang beda untuk pengharapan. Pengharapan itu saudara, seperti saudara dilabuhkan sampai ke bait Allah, sampai ke ruang Maha Kudus. Artinya, kalau kita berharap kepada Tuhan yang suci, kita harus seperti Dia, suci. Enggak ada orang dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apa saja, enggak punya pengharapan, tidak mungkin. Kalau saudara mau pengharapanmu pasti, walaupun mau usaha, saudara mau kerja, mau apa saja, tapi yang pasti, saudara harus suci. Pak, saya mau suci Pak, tapi usaha saya judi. Wah ini repot ini. Kalau sudah gini, mesti panggil siapa ini? Benar nggak saudara? Ini yang repot ini. Banyak orang seperti itu saudara. Nah kalau sudah gini, ini mau repot sama siapa? Ya itulah, nggak boleh saudara. Jadi harus betul-betul suci. Ninggalkan semuanya, hati suci, pikiran suci. Itu penting. Saya menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara harus menaruh harapan pada Tuhan. Harapan itu tidak akan sia-sia. Dikatakan harapanmu tidak akan sia-sia. Masa depanmu tidak hilang atau harapanmu tidak hilang. Saudara, masa depanmu itu juga tetap ada. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semua harus punya pengharapan dan pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti menjadi sahabat Allah, menjadi taat. Hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara, harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dari situlah saudara, kita setiap pengharapanmu hari ini. Bukan sekedar percaya. Jangan kalau engkau diberkati baru semangat, baru percaya. Hari ini engkau harus semangat dulu. Itulah iman bahwa engkau telah menerimanya. Maka engkau akan menerimanya. Jika engkau berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sudah. Makanya sukacita dan semangat. Maka kamu akan menerima. Jadi sudah menerima secara iman. Akan menerima secara fisik. Iman itu terlebih dahulu. Bukan fisik lebih dahulu. Banyak orang ngomong bicara fisik dipulihkan dulu. Baru iman pulih. Itu kanak-kanak. Orang tidak bahagia, tidak tahan lama. Seorang murid itu. Iman harus pulih dulu. Baru fisiknya akan pulih. Kalau iman pulih. Dia hari ini belum dapat, dia semangat cari Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Karena dia sudah dapat. Bukan nanti lesu, baru dapat, baru semangat. Tunduk kepala, kita berdoa. Koreksi hati kita masing-masing, termasuk saya. Pengharapanmu
tidak akan hilang. Masa depanmu pasti ada. Jika engkau punya pengharapan kepada Tuhan yang suci, engkau harus suci. Karena pengharapan itu dilabuhkan seperti Saul di ruang Maha Kudus. Sebab itu hari ini, saudara, semangatlah, bersukacitalah, rebutlah jiwa-jiwa, cari itu yang hilang. Gitu. Semangat. Karena engkau sudah menerimanya apa yang kau inginkan. Sehingga engkau semangat melayani, semangat mencari jiwa, sungguh-sungguh. Maka yang fisik yang akan diberikan kepadamu. Kita tidak boleh punya iman Thomas. Karena iman Thomas dia mendapatkan tapi tidak ada kebahagiaan. Orang yang berbahagia percaya tidak melihatnya. Orang yang bahagia belum mendapat sudah merasa menerima. Sehingga dia bahagia selamanya. Ketika menerima pun dia bahagia. Karena dia sudah menerima secara iman. Kenapa kebahagiaan itu hilang dalam hidupmu? Ketika engkau menerima engkau bahagia. Kemudian uang itu hilang sedikit. Engkau gak bahagia lagi. Karena hanya sejenak karena itu fisik. Tapi kalau imanmu sudah menerimanya dulu. Sekarang pun engkau harus bahagia Bapak Ibu. Di Natal ini engkau mungkin berharap sesuatu. Tapi badanmu masih bagus. Semuanya masih ada. Yang gak ada itu pengharapan. Pengharapan yang gak ada itu pengharapan. Tapi pengharapan itu pasti ada. Dimulai dari imanmu yang mengatakan. Aku sudah menerimanya. Katakan aku sudah menerimanya. Aku sudah menerimanya. Aku sudah menerimanya. Aku orang paling bahagia. Aku akan menerima fisiknya. Kau memberkati umatmu di tempat ini. Menyucikan, menguduskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa syafaat Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati kami, Tuhan. Pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman kami. Rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Bahkan engkau sudah menerimanya. Maka engkau akan menerimanya. Tapi yang perlu dijaga adalah hati kita. Kerap kali kikir, sibuk, sombong, arogan, malas. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Yang bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena